Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Andi Pratama Haji dari Pendidikan Sejarah. Di sini saya membuat video yaitu terkait dengan simulasi pengajaran pendidikan sejarah ataupun mata pelajaran sejarah di SMK gitu, di kelas 10 gitu. Kenapa saya pada akhirnya membuat video simulasi terkait dengan pembelajaran yang ada, yaitu karena keresahan saya bahwasannya anak SMK itu buta akan proses terjadinya sejarah gitu. Nah, di sini saya akan mendemonstrasikan terkait dengan simulasi cara belajar di SMK. Nah, yang akan saya bawakan yaitu pembelajaran ini tuh terkait dengan teknik menggambar ataupun cara mengajarkan siswa itu untuk bisa menggambar gitu. Apalagi di teknik ini sangat berkaitan erat dengan gambar menggambar gitu, atau membuat nanti pada laporan praktek seperti itu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan belajar ataupun kita akan santai-santai gitu. Karena kan kemarin tuh udah 4 minggu kemarin tuh kita udah belajar terkait dengan masa Islam dan juga masa Hindu dan juga masa Islam, Hindu Buddha dan masa Islam. Nah, kalau kalian tahu bahwasannya di setiap masa itu pasti mempunyai legitimasinya tersendiri. Nah, tahu nggak sih apa sih legitimasi daripada masa-masa ini gitu? Ada yang tahu nggak apa itu gitu? Nah, bangunan. Tentu teman-teman bisa melihat bahwasannya setiap masa ataupun setiap tempat itu mempunyai bangunan atau ciri khas tersendiri. Nah, kalian tahu nggak sih kenapa sih pada akhirnya bangunan itu tuh menjadi alat legitimasi daripada peninggalan ataupun zaman-zaman yang ada seperti itu? Ayo, ada yang tahu nggak? Nah, kalau teman-teman nggak tahu, oke, biar saya yang jelasin bahwasannya kenapa sih pada akhirnya bangunan itu tuh mempunyai legitimasinya tersendiri. Nah, itu kenapa? Karena yang pertama, bangunan itu melambangkan ataupun mewar-warkan bahwasannya zaman saya ini nih zaman emas seperti itu. Seperti kalau kita lihat bahwasannya di Borobudur gitu. Borobudur itu adalah candi peninggalan dari Mataram kuno. Nah, itu adalah bentuk legitimasi dari Mataram kuno gitu. Misalkan di zaman Islam apa? Misalkan Masjid Agung Kudus seperti itu. Nah, itu juga bentuk sebagai peninggalan Islam, legitimasi Islam di tanah Kudus seperti itu. Dan juga misalkan kalau kita berkaca, wah, sepertinya apa sih yang dari kolonial gitu. Nah, kolonial misalkan ada Museum Fathahillah dan juga ada terkait yaitu misalkan Lawang Sewu. Nah, apa sih kegunaan daripada bangunan-bangunan ini di masa lalu? Nah, itu mungkin kita akan eksplisit sebentar saja ya. Nah, ini ada 10 bangunan yang bakal ditampilkan gitu, yang akan dipaparkan ya. Nah, kalian bisa lihat bahwasannya di sini itu ada terkait dengan dari masa Islam, ada masa kolonial, ada masa ini ada. Nah, kalian harus mengetahui bahwasannya setiap masa ada bentuk legitimasinya seperti itu. Entah itu tempat berdoa, tempat fungsional, gedung pemerintahan. Nah, itu tuh banyak gitu. Oke, ini eksplisit aja gambaran-gambaran. Nah, oke, udah bahwasannya kita melihat 10 bangunan-bangunan bersejarah gitu. Nah, tugasnya yaitu yang pertama, kalian harus menggambar sebuah bangunan yang kalian bisa.
gitu, dengan metode-metode penggambaran yang cukup bagus ataupun cukup wah gitu, yang bisa kalian jangkau, yang kalian bisa terapkan gitu. Kenapa sih pada akhirnya saya ini mendugaskan kok menggambar sih Pak gitu. Nah, pertama, bahwasannya anak teknik ketika membuat laporan praktek ataupun membuat laporan-laporan itu pasti menggambar dengan tangan, ya, menggambar dengan tangannya sendiri, bukan dengan komputer teman-teman, bukan dengan device kalian, bukan dari HP, bukan, tapi dari tangan kalian sendiri. Jadi fungsi saya mengajarkan terkait dengan penggambaran ini itu tuh supaya kalian itu bisa menggambar dengan baik gitu ya. Itu tugas pertama. Tugas keduanya setelah kalian menggambar dengan bagusnya, dengan indahnya, tentu kalian harus menjelaskan apa sih fungsi bangunannya itu, mendeskripsikan fungsi bangunan itu, seperti itu. Mungkin di sini kita akan membagi dengan satu kelompok itu berisi 3 orang. Ada yang menggambar, ada yang mewarnai, dan juga ada yang membuat deskripsi gitu terkait dengan fungsi. Di dalamnya itu harus, di gambarnya tersebut itu harus mencantumkan detail-detail daripada ornamen-ornamen daripada bangunannya. Misal kalau kubah masjid, kegunaan kubah itu tuh apa sih kalau menurut pandangan arsitektur gitu, ataupun dahulunya itu seperti apa gitu. Nah, itu kalian detailing bahwasanya ini kubah gitu, dan kalian akan menjelaskan mungkin boleh di kertas gitu. Kalian menuliskan bahwasannya sejarah dan juga arsitektur yang ada di situ. Misalkan kubah Masjid Agung Aceh gitu, Banda Aceh. Itu kenapa tersentuh dengan budaya Islam Ottoman seperti itu. Nah, itu boleh kalian gambar apa saja yang kalian bisa. Dan syaratnya cuma satu, yaitu kalian tidak boleh menggambar sama dengan kelompok yang lain. Ya. Kelompok yang lain misalkan sudah memilih Masjid Agung Aceh atau Masjid Agung Banda Aceh, itu kalian tidak boleh menggunakan bangunan tersebut untuk digambar gitu. Dan misalkan kalian menggambar Borobudur, nah kelompok lain nggak boleh nih gambar Borobudur gitu. Kalian koordinasikan, dan kelompoknya itu terserah kalian mau kelompoknya itu seperti apa gitu. Mau itu teman dekat, mau diacak, atau yang sayang bagi gitu, itu terserah kalian. Oke? A few moments later. Oke. Karena jam udah mau 30 menit lagi, lebih baik selesaikan gambar kalian di rumah. Ini akan menjadi penilaian lanjutan nantinya, akan menjadi nilai tambah kalian juga. Tapi karena waktunya tidak cukup dan mepet, jadi kita langsung paparan aja sesuai dengan gambar yang kalian buat gitu. Nggak apa-apa, gambarnya itu belum selesai, itu nggak apa-apa. Oke, tenang, aman. Gambar kalian akan tetap diapresiasi gitu. Nah, oke, ayo kelompok berapa yang mau maju untuk menjelaskan? Kelompok pertama akan mendapat poin plus dari saya kalau kalian ini maju lebih dahulu gitu. Oke, kelompok 2 boleh maju. A few moments later. Nah, oke, mungkin segitu aja terkait dengan pemaparan kalian. Pemaparan kalian sudah cukup bagus semua, dan gambarnya sudah cukup menarik. Tinggal diasah lagi, karena tentunya nggak cuma sekali aja gitu terkait dengan penggambaran ini atau menggambar bangunan ini. Tentu kalian
tugas kalian di rumah yaitu menyelesaikan gambar dan mewarnainya gitu. Nanti cantumkan kelompoknya siapa aja dan detailing juga terkait dengan kegunaan arsitekturnya dan dikumpulkan di minggu depan gitu. Bahkan bakal saya nilai terkait dengan pengumpulan yang ada. Baik, mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Adi Pratama Haji. Mungkin cukup sekian metode ataupun pengajaran saya yang saya buat untuk mata kuliah pembelajaran dan juga kurikulum pada untuk UAS ini ataupun video untuk UAS ini. Mungkin saya akan upload di YouTube saya dan akan saya berikan link description-nya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.